Bisa dimulai, Bunda Anita? Fadul Mendasumi. Nah, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Puji syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat, sehingga kita dapat bertemu kembali di kajian parenting Rodotus Solihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farohidi dan didukung oleh Duktul dan Dilre. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sore hari ini bersama Ana Umu Abdirrahman selaku moderator. Insya Allah di akhir sesi akan ada tanya jawab. Umat bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau bisa dengan raise hand bagi yang ingin bertanya langsung. Dan Ana ingatkan kembali agar menjaga mikrofonnya agar tetap tertutup selama Bunda Anita menyampaikan materi. Alhamdulillah telah hadir Bunda Anita Kusumarani hafizahullah ta'ala sebagai pemateri pada kajian sore ini yang akan menyampaikan tema tentang tips dan trik mendisiplinkan anak. Tafadholi maskura, Bunda Anita. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Insya Allah kita mulai sesi sore hari ini. Jazakumullah khairan umahat yang telah hadir. Nah, setelah sore ini kita mau bahas gimana sih kita bisa membentuk anak yang disiplin, tips dan triknya gimana. Nah, sebelumnya ada review dikit dari rangkuman buku The Gardener and the Carpenter. Nah, share videonya. Screen. Push. Iklan dulu apa namanya mute ya. Bahan yang ini. Oke. Afan, suaranya terdengar, terlihat sharing videonya. Ada Videonya terlihat, Bun. Oke, Ana lanjutkan ya, kita simak dulu. Kan sebelumnya Umahat, kadarullah Ana belum bisa ngilangin musiknya dan belum bisa gambar sendiri. Jadi Ana ngambil dari YouTube. Jadi Afan kalau ada misalnya gambar makhluk hidup atau ada background suara musiknya ya.
Oke. Nah, itu tadi sedikit cuplikan dari buku The Gardener and the Carpenter. Nah, berarti kalau kita baca buku ini kan buku dari luar ya. Jadi nggak semuanya kita ambil. Jadi ada value yang kita filter sesuai norma-norma kita. Jadi misalnya kayak teori evolusi, kalau kita nggak percaya gitu ya udah nggak usah kita ambil bagian itu, kayak yang mana yang harus kita ambil, yang mana kita pilah gitu. Nah, intinya di situ kayak kita tuh lebih baik hasil penelitian itu nunjukin output akhirnya itu lebih bagus kita jadi tipe orang tua gardener dibanding yang carpenter. Dibanding kita berusaha mau kayak udah aku maunya anakku masuk jurusan ini eh, eh, kerjanya gini gini-gini, gue udah di skillnya ini aku maunya karakteranku begitu, dibentuk semuanya, kita kontrol semuanya, dibanding si gardener pada mereka itu tetap berusaha kayak bikin tanahnya gembur, subur, menjauhkan dari hama, di lingkungannya bagus segala macem. Tapi dia pasrah hasilnya bakal panennya gimana ya gitu. Jadi bukan berarti nggak usaha, tapi dia punya keyakinan kalau outputnya itu bukan di tangan dia. Nah, kalau yang udah pada ngambil kelas tauhid yang bagian apa qadarullah, nah ini kan di sana juga dijelasin, nanti Ana nggak bahas itu sih, nanti bisa ditanya ke Ustazah. Jadi kita nggak bisa nih kalau kita mau didik anak bener-bener kayak
harus semuanya kita kontrol, semuanya kita disiplinin, semuanya kita atur segala macam karena kita cuma bisa usaha, yang nentuin hasil akhirnya itu kan Allah gitu. Jadi ini pun apa semakin lama penelitian itu kan akan kayak Allah yang Maha Tahu segalanya akan menuju ke sana. Jadi didukung dengan background science akan lama-lama akan mengikuti cara umat Islam mendidik gitu. Nah, jadi kalau kita mendidik anak, fokusnya itu, senternya ini anak. Perifernya ini pendukung lingkungannya itu, ya ini, kita misalnya guru, atau lingkungannya, atau misalnya pertemanannya gitu. Nah nah, terus berarti yang kita harus persiapin itu kan lingkungannya banget. Kayak diri kita sendiri, lingkungannya, pertemanannya, rumahnya. Nah, itu yang harus kita siapin. Nah, kayak waktu dulu Anda pernah ngebahas gimana sih nge-setting rumah yang aman, gimana sih kita mempersiapkan diri kita jadi orang tua. Jadi sebelum kita kita ngedisiplinin anak itu berarti kita kita itu nge-setting lingkungannya. Nah, jadi kan intinya ini ada di anaknya. Anak ini kayak udah punya istilahnya ada yang kalau di luar negeri bilangnya spiritual embryo atau dia udah punya inner teacher. Jadi ada yang kayak eh kalau kita percaya kan kayak anak udah ditulis kadar-kadarnya mulai dari 40 hari dalam kandungan gitu. Terus semuanya udah udah ditentuin. Nah, makanya kayak kalau kehendak kita kan nggak sama kayak kehendak Allah. Jadi intinya itu ada di anaknya, bukan maunya orang tua. Nah, jadi kita harus bisa ngambil hal positif dari anak. Misalnya anak ini hidup tuh pada masa ini, terus mereka tuh maksudnya hidup pada masa ini. Jadi misalnya gini, kalau kita itu misalnya mau nyapu gitu, mau ngebersihin sesuatu ngelihat sapu, kita mikirnya ngelihat sesuatu yang kotor, kita mikirnya akan kita bersihin, kita ambil sapu, kita ambil pengki di itu. Nah, anak itu cuma mikir udah saat itu ya udah bisa sampai itu dimainin, bisa apa karena dia nggak mikir akibatnya akan berantakan, akibatnya dia akan sakit atau apa. Atau misalnya anak ngelihat gelembung gitu, sabun, kita mikir itu fungsinya buat cuci tangan, untuk membersihkan, membunuh kuman segala macam. Nah, anak yang pikir, wah ini menyenangkan, licin segala macam gitu. Jadi mindset anak sama kita itu tuh beda. Anak itu enaknya dia berpikir pada saat itu, hidup saat itu. Nah, terus mereka itu kayak lugu, unik, dia tuh mempelajari sesuatu ya dari eksplorasi itu. Nah, terus kita juga harus ingat kebutuhan-kebutuhan anak. Misalnya, anak itu sebenarnya seneng nolak, misalnya apa-apa enggak, ini enggak, ini enggak. Kayak dia butuh sebenarnya tuh punya kontrol atas dirinya sendiri. Dia butuh bergerak, butuh kebebasan, butuh eksplorasi, butuh keteraturan, butuh konsistensi. Nah, anak-anak ini dia tuh sebenarnya gampang banget belajar kalau itu berpusat di anak, semuanya itu tentang dia. Misalnya perihal keinginan atau kesukaannya.
keadaan yang teratur, jadwal yang jelas, terutama misalnya untuk anak usia di bawah 3,5 tahun. Dikasih kesempatan menjaga lingkungan sekitar dalam keadaan teratur, dapat melakukan kegiatan hidup sehari-hari dengan tujuan tertentu, menggunakan alat-alat yang sebenarnya kayak mereka tuh pengennya tuh sama kayak orang dewasa, pakai gelas beneran, semuanya. Terus mereka tuh sebenarnya lebih bisa fokus di kegiatan yang tenang dan hening. Jadi kayak kita pasti ngerasain bedanya anak yang sering dalam kondisi hingar-bingar selalu misalnya on gadget apa segala macem sama anak yang di rumahnya lebih tenang. Itu kan mereka lebih fokus ngelakuin sesuatu di kondisi rumah yang tenang, nggak gampang distraksi. Terus mempelajari hal-hal terkait kemandirian dasar kayak kebersihan diri sendiri. Nah, sebenarnya anak-anak tuh pengen dan suka ngelakuin itu semua. Jadi sebenarnya dari diri inti anak sendiri, mereka tuh pengen untuk tumbuh dan berkembang. Mereka udah ada inner teacher-nya, udah ada apa kayak guru dalam diri mereka sendiri. Nah, terus nah oleh karena itu anak itu sebenarnya dibilang konsentrasinya sebentar, tapi mereka belum ngelakuin yang kegiatan menarik perhatiannya dia bisa lama. Dan mereka suka ngulang sesuatu yang kegiatannya itu menarik perhatiannya dia. Gitu. Jadi kita ngajarin anak ya kita ikutin menu apa yang ketertarikannya dia, yang dia bisa fokus di situ, kita eksplorasi, kita amati, kita observasi. Nah, terus perihal belajar anak ini dia bisa belajar kalau tanpa ancaman hukuman atau iming-iming hadiah. Nah, terus dia punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Terus mereka bisa bebas bekerja dan berkegiatan dengan materi pilihannya sendiri. Terus melakukan berbagai kegiatannya sendiri. Nah, kalau anak-anak TK, nah ini cocok banget sebenarnya dibanding mereka sebenarnya bisa belajar dengan sendirinya tanpa harus diatur kalau mereka dibiarkan apa punya lingkungan yang udah kita setting kayak gitu. Lingkungannya semuanya mendukung. Jadi nggak perlu capek-capek. Ini itu mereka udah bisa belajar sendiri. Nah, nah, ya terus kita harus, nah tadi kan intinya itu ada di anak. Habis gitu kita sekarang mulai ke lingkungannya. Yang lingkungan utamanya itu kitanya, orang tuanya. Kita harus jadi orang yang prepare parent, yang udah siap mendidik. Bukan orang tua yang masih masih meraba-raba belajar karena kita ini udah langsung terjun, langsung ngedidik. Kesempatan belajar kita ya saat ini yang harus langsung dipraktekin. Nah, makanya harus selesai dulu nih materi sebelumnya, regulasi diri sama koneksi sama anak. Kita harus bisa ngerawat diri sendiri. Jangan sampai kitanya kurang tidur, kurang makan, kurang olahraga. Nah, pasti kita nggak 100% hadir nanti buat anak. Terus mulai dan akhiri dengan baik. Jadi kayak siklus yang tadi, siklus yang 2 minggu lalu Ana bahas. Terus lakuin semuanya perlahan-lahan banget. Nah, perlahan-lahan ini supaya anak bisa mengamati kita. Jadi kita tuh nggak gerabak gerubuk. Jadi anak merhatiin kita caranya ngelakuinnya gini loh, dari atas ke bawah, diangkat pakai 2 tangan gitu. Jadi itu salah satu kita ngedidik anak ya itu makanya sering dibilang ya contoh, semuanya itu dari contoh. Nah, bersikap jujur nanti kita lebih bahas lebih dalam ya. Jadi jangan sampai sikap kita sama omongan kita ini nggak sesuai. Terus kita punya kesadaran diri. Jangan sampai kayak kita karena masih belum bisa regulasi diri tadi, kayak misalnya anak mukul, terus kita mukul balik, alasannya biar anak tahu rasanya sakit gimana. Padahal anak nggak belajar gimana sih dia ngendaliin dirinya pas ada dorongan ingin memukul, apakah itu dia sebenarnya butuh stimulasi buat pukulan. Terus
Anak paling ngelakuin itu karena dia takut, takut dipukul balik, takut merasakan pukulan itu. Bukan bukan dia bisa mengendalikan dirinya, ngeregulasi dirinya untuk menahan pukulan atau menyalurkan itu ke yang lebih baik gitu. Kayak sebenarnya orang tua cuma buat pembenaran diri doang dia ngebales. Padahal sebenarnya dia nggak kreatif bikin stimulasi buat motorik anak tangannya. Atau sebenarnya dia nggak bisa ngeregulasi diri, ngendaliin dirinya buat nggak ngebales anaknya gitu misalnya. Jadi harus sadar sama kita nih udah besar, udah dewasa, jadi harus bisa berpikir panjang dan mempersiapkan semuanya. Udah harus sadar konsekuensi segala macamnya. Jangan sampai jadi orang tua yang berpikiran sempit, nggak aware, nggak sadar. Nah, terus mindset bertumbuh. Jadi kita harus yakin setiap kegagalan itu kesempatan buat belajar atau ada celah untuk kita berkembang jadi lebih baik. Jadi jangan yang anak salah dikit langsung stres, apa numpahin dikit langsung panik, langsung down. Orang tuanya lah jadi marah-marah. Ini balik lagi ke regulasi diri. Terus harus bisa hadir seutuhnya. Kalau ini sama kayak kesadaran diri tadi. Kalau kita nggak hadir seutuhnya, pikiran kita lagi nemenin anak kita main, tapi sambil ini itu, jadinya anaknya nggak ngerasa kita hadir menikmati momen bersama dia gitu. Terus jadi pemandu anak, bukan kayak yang otoriter sama anak, jadi guide-nya aja, bukan jadi komandonya. Nah, terus harus jadi orang tua yang terus berlatih, kayak ada gagal nggak nyerah, terus berlatih terus berlatih terus. Terus jangan lupa untuk selalu mengisi tangki emosi diri dan tangki emosi anak. Jangan lupa mempererat koneksi. Ini, jangan sampai kita gampang bad mood, gampang capek, pokoknya selalu nggak bahagia, merasa kesepian, apa nih harus dicari tahu, harus diselesaikan, harus tahu kita cara ngisi tangki masing-masing gimana. Dan jangan selalu jeli mata, telinga kita observasi, siap gerik-gerik anak. Nah, akhirnya bisa jadi orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak orang tuanya. Nah, kita ini yang tadi itu, karena anak udah punya kayak istilahnya blueprintnya, kadarnya mereka sendiri. Nah, kita berusaha menyambungkan itu yang dari anak itu sendiri sama niat orang tuanya ini. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan kali ini, insya Allah. Kita akan bahas pertemuan sebelumnya kita udah pernah bahas ini, jadi ini agak panjang, jadi nggak kita bahas detail. Kayak value, nilai-nilai, landasan, visi misi. Nah, yang jelas harus sesuai syariat ya. Jadi kalau mudah-mudahan kedua orang tuanya sudah menuntut ilmu syar'i dua-duanya, jadi bisa sevisi, semisi, value-nya sama, landasannya sama, gitu. Terus akhirnya orang tuanya juga bisa fokus ke tujuan yang sama. Mereka tujuannya sama. Kalau masih yang satu tujuannya ngejarnya ini, yang satu ini berarti masih belum, harus dievaluasi lagi. Terus habis gitu misalnya tujuan misi-misinya itu nggak tercapai, dievaluasi. Terus juga harus konsisten sama kongruen. Jadi mengejar visi yang sama kedua pasangan itu. Jangan sampai yang satu ke arah sini, yang satu ke arah sini. Nah, terus terus kadang kita kan tadi harus banyak memfasilitasi anak untuk eksplorasi, tapi kita nih sebenarnya punya batasan. Kadang kita emosi ngelihat sesuatu yang berantakan, kadang kita bisa mentolerir itu semua. Kadang kalau kita terlalu memfasilitasi, kayak wah, nanti untuk memperbaikinya butuh biaya yang mahal, kita punya keterbatasan dana misalnya, atau misalnya oh, kita nggak bisa ngasih anak ke playground, tempat berbagai macam sensori, misalnya pantai, laut, panas, dingin, segala macam.
Kita punya batasan-batasan. Nah, ini yang harus didiskusiin. Nah, yang penting apapun yang kita kasih ke anak, batasannya, kesepakatannya, aturan di rumah ini harus satu suara, batasan sama fasilitasnya. Jadi jangan sampai nilai untuk suami gini tapi buat istri ini, suami ngebolehin ini tapi istri enggak. Jadi kayak jangan sampai batasan sama kita ngasih kesempatan anak itu beda-beda antar suami sama istri, harus satu suara. Jadi satu suara itu eh, bukan berarti suara suami sama istri benar-benar sama. Bisa juga beda, bisa juga kadang ini dari suami kita satu itu kan kayak nilai ya, bisa aja setengah-setengah, setengah dari istri, setengah dari suami. Bisa aja suami satu kita kosong, apa suami kosong kita satu. Jadi itu idenya dari kita. Jadi bekerja sama dua-duanya, tapi usahain benar-benar satu suara untuk dalam masalah batasan dan memfasilitasi ini. Nah, nanti kita juga akan belajar gimana sih. Nah, untuk batasan ini mungkin awalnya ada trial error. Apa sih yang bisa kita fasilitasin, apa sih yang ternyata kita terbatas bagian itu. Nanti juga kita akan ngebahas tentang gimana cara membuat kesepakatan bersama, kesepakatan yang logis. Terus, kalau masih ada yang, aduh, dulu aja apa dikasih hukuman segala macem, bisa kok kita baik-baik aja sekarang. Nah, kita akan ngebahas bedanya hukuman sama konsekuensi. Selanjutnya, kita akan ngebahas sogokan sama hadiah. Ini emang kenapa sih nggak boleh ngasih apa istilahnya rewards kalau anak gitu? Nah, nanti kita akan bahas detailnya. Terus aturan-aturan dalam memuji sama mengkritik. Karena ada juga loh pujian yang berdampak buruk pada anak. Nah, ini pertama, tunggu. Nah, kita ngebahas yang ini, kesepakatan logis. Nah, kesepakatan bersama, kesepakatan logis ini tuh sebenarnya buat mencegah supaya nggak ada sesuatu yang bikin kita di luar batas yang bisa kita tolerir. Jadi kalau kita nggak bisa tolerir hal itu, ya udah kita bikin kesepakatan untuk nggak boleh ngelanggar itu. Nah, buat efektif, kan tiap orang punya batas masing-masing ya. Jadi kita bikin kesepakatan bersama. Caranya gimana bikinnya? Nah, semua anggota keluarga harus terlibat. Jadi ini tuh hasil diskusi sama negosiasi anggota keluarga. Nah, terus fokus hanya pada hal yang dianggap penting oleh semua anggota. Nah, pastikan alasan kita bikin peraturan itu bisa dijelasin ke anak. Yang ketiga, aturan ini nggak boleh banyak-banyak karena nggak efektif nanti supaya anak ini mampu untuk nginget aturan itu dan ngejalanin itu konsisten. Kalau kebanyakan nggak bisa diterapin dengan konsisten. Terus gimana cara bikin kesepakatannya? Menyebutkan nilai yang dijunjung keluarga. Jadi anaknya tuh paham tanggung jawabnya dia sebagai anggota kelompok atau kebutuhan orang lain. Jadi dia merasa keluarganya ini ya dia tuh merasa berharga. Nah, terus harus dinyatakan dengan positif. Jadi kayak harus ditulis kayak seharusnya, bolehnya ngapain, bukan nggak boleh ngapain aja gitu. Terus menjelaskan konsekuensi bila kesepakatannya dilanggar. Gitu cara bikin aturan buat disiplin di rumah. Nah, terus aturan ini nggak cuma dijelasin tapi harus tertulis, harus ada di rumah masing-masing. Di area yang mudah dilihat sama dijangkau anak. Nah, bisa juga anaknya diajak buat bikin visualisasinya pakai gambar, pakai kayak mading zaman dulu gitu. Nah, terus perlu ditinjau ulang lagi, dievaluasi lagi. Kalau
ada masalah muncul beberapa kali setelah periode tertentu. Nah, ini ngasih refleksi contoh yang baik buat anak, kayak semua itu bisa bisa kita diskusikan, bisa kita refleksikan gitu. Nah, terus ini hukuman sama konsekuensi. Nah, kalau kita juga belajar ada di Islam ada yang dapat pahala, ada yang dapat dosa, ada yang dapat berarti hukuman atau reward. Jadi hukuman ini itu kan di parenting Islam juga dibolehkan memukul ya. Nah, tapi itu kan rule-nya nih pas eh pas sholat ketika anak belum sholat usia 10 tahun. Nah, dan kita diperintahkan buat ngajarin sholat itu sejak usia 7 tahun. Berarti ada 3 tahun dalam hidup anak dia belajar sholat. Misalnya 5 kali dalam sehari. 5 kali kali 1 tahun di Islam berapa hari ya? Ana anggap 360 aja ya. Ana nggak tahu jumlah hari di Islam. Terus misalnya 360 hari dikali 5 kali sholat dalam sehari dikali 3 tahun. Nah, berarti kan itu ribuan kesempatan kita ngajarin ke anak hal yang sama dengan berbagai macam cara, dengan evaluasi berbagai macam trik, baru akhirnya kita boleh memukul. Berarti hukuman ini itu dikasih setelah dilakukan secara berulang kali. Kita udah mengajarkan anak benar-benar berulang kali. Nah, sesuai yang pertama, terus sesuai tingkat kesalahan juga. Ini contohnya ini tingkat yang paling atas ini dia nggak sholat. Ada nggak yang nggak lebih penting, yang lebih penting dari sholat dengan usaha yang segitu? Nah, terus sebelum ngasih hukuman, pasti dalam ribuan kali itu ada nasehat, ada misalnya anaknya sholatnya masih gerak-gerak nggak tertib juga pasti kita stimulasi motoriknya supaya dia capek dulu atau misalnya dia bisa tenang sebelum sholat gitu. Kan pasti ada evaluasi yang dilakuin. Jadi selalu nasehat sebelum menghukum. Terus yang cerita yang istri Nabi yang meninggalkan dia terus diperintahkan dipukul, tadinya kan mau dipukul terus sama Allah disuruh kumpulin dulu 100 batang, berarti ini kan menunda, jadi tidak memukul ketika emosi. Jadi kita benar-benar mau memukul apa itu tuh tujuannya untuk mendidik. Jadi bukan kita gagal meregulasi diri kita terus kita mukul anak, itu enggak, kita udah niat untuk mendidik anak. Jadi bukan pas kita marah mukulnya. Nah, terus jangan lupa untuk memaafkan kesalahan kecil dan menjaga harga diri anak. Terus menghindari hukuman fisik. Terus nggak cuma satu orang tua aja, jadi yang tadi ya harus satu suara. Nah, kalau kita nggak sampai harus ngelakuin hukuman kayak cuma kesalahan-kesalahan kecil, ini apa yang dilakuin? Ini pakai konsekuensi aja. Konsekuensi ini berhubungan dengan kesalahan, terus harus masuk akal, terus harus memberikan pengalaman supaya anak belajar, dan juga menjaga harga diri anak. Nah, ini contohnya nih. Konsekuensi yang tepat, misalnya ini yang buat yang kecil, adek numpahin air di sofa. Konsekuensi yang tepat, dia ngeringin sofa. Konsekuensi yang nggak tepat, yaudah kamu nggak boleh nonton TV selama seminggu. Nah, ini kan nggak ada hubungannya sama kesalahan, dia harus memperbaiki kesalahannya ngeringin sofanya. Kadang kita males nyuruh anak ngeringin sofa, ya udahlah ibu aja biar cepet, mama aja biar cepet gitu. Jadi lebih gampang kita ngomong tidak boleh nonton TV selama 1 minggu dibanding nyuruh dia ngeringin sofa. Jadi kita harus belajar juga kalau anak harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Yang kedua, harus masuk akal.
Nah, ngeringin sofa ini targetnya juga harus realistis sesuai usianya. Jadi misalnya dia bisanya nggak sampai kering banget, ya udah bisa sebisanya dia gitu. Misalnya dibantu pakai beberapa kain kalau dia belum bisa meres, atau misalnya kita sediain baskom buat dia meres, atau dia nggak bisa kering-kering banget, nggak bisa pakai vakum basah gitu misalnya, atau belum bisa dorong sofa buat ngejemur di luar. Ya, jadi sesuai sesuai sama kemampuannya anak juga. Terus yang ketiga, memberikan pengalaman belajar. Jadi tidak menumpahkan air di sofa lagi, terus dievaluasi berkala, terus jangan lupa untuk diapresiasi keberhasilannya. Nah, terus selanjutnya jangan lupa menjaga harga diri anak. Maksudnya gimana? Tidak menghukum dan membentak. Ini kita menjatuhkan harga diri anak. Kalau kita anak melakukan kesalahan, kita menghukum dan membentak. Terus menjaga harga diri anak yang lainnya, enggak mempermalukannya dengan menceritakannya pada orang lain. Nggak usah ungkit-ungkit kesalahan anak di depan orang lain. Nah, terus ini misalnya yang ngelakuin kesalahan remaja. Misalnya saat remaja melakukan kesalahan, gimana sih caranya? Nih situasinya, dia telat pulang bermain, tidak sesuai jam yang disepakati. Nah, konsekuensinya kita diskusi dulu caranya, rencana dia supaya dia nggak telat di pergi berikutnya gimana ya. Terus harus ngebuktiin. Nah, itu nggak berhubungan sama kesalahan. Kalau nggak berhubungan gimana? Kayak hukuman misalnya. Misalnya nggak dapat uang jajan lagi selama 1 bulan. Terus harus masuk akal. Kalau konsekuensi yang masuk akal, dia harus mengembalikan kepercayaan orang tua. Yang nggak masuk akal, misalnya menulis janji untuk tidak telat lagi pada berlembar-lembar kertas. Nah, terus yang ketiga, harus memberikan pengalaman belajar. Konsekuensinya gimana? Kita harus apresiasi yang tepat pas anaknya pulang tepat waktu di pergi berikutnya. Terus dievaluasi juga berkala. Nah, kalau nggak ngasih pengalaman belajar, itu misalnya hukumannya kita nyindir anak dengan mengatakan misalnya, tumben tepat waktu, biasanya telat. Nah, yang juga harus kita lakuin menjaga harga diri anak. Tidak membentak, tidak mengancam, dan tidak menceritakan kesalahan anak pada orang lain. Nah, jangan lupa untuk melakukan konsekuensi dulu sebelum hukuman yang tadi ini. Nah, terus yang mana yang bisa mendorong anak untuk jadi lebih baik? Nah, yang mana juga yang kesannya ancaman, yang bikin anak nggak semakin baik. Nah, kita tuh harus hati-hati banget sama ancaman ini. Ancaman kosong ini kayak sering tuh kita ngancem, tapi kita ngingkarin juga. Nah, ini kebiasaan yang nggak penting, tapi bisa jadi sumber masalah yang besar. Ini bisa aja nggak cuma di keluarga doang, tapi di sekolah dan di masyarakat. Nah, mungkin sering dengar beberapa contoh misalnya, pas anak sibuk dengan gadget, ayahnya itu marah dan ngomong, berhenti main gadget. Atau ibunya ngomong, berhenti main gadget. Nanti dibuang nih handphonenya ke got. Tapi waktu anak tetap main, ayah atau ibunya itu nggak buang. Kayak yang udah diancam-ancam kan pasti sayang dong kalau dibuang. Nah, terus misalnya ketika anak bertengkar gitu di kendaraan, ibunya marah-marah, berhenti, mama suruh kalian turun ke jalan gitu. Tapi pas mereka bertengkar, ibunya nggak berani nurunin anaknya di jalan. Atau
kalau beneran dilakuin, itu bisa jadi kekerasan ke anak gitu. Misalnya nanti mama cubit kamu. Kalau nggak dilakuin, jadi ancaman kosong. Kalau dilakuin, jadi kekerasan. Nah, semakin sering kita melakukan kayak gitu, semakin hancur nilai kita di mata anak. Kata-kata kita nanti nggak akan ada harganya. Jadi anak jadi tumbuh jadi anak yang abai, yang cuek, nggak sopan, suka melanggar aturan. Nah, seperti menjamurnya kejahatan di negara karena hukumnya juga nggak ditegakkan, gitu. Tapi kalau suka mengancam tapi tidak melakukan apa yang diancamkan, sama parahnya dengan berjanji tapi nggak menepatinya. Ini kombinasi antara berbohong, tidak konsisten, lalai menegakkan hukum. Nah, orang tua yang seperti ini akan jadi figur yang tidak bisa dipercaya, sekaligus tidak pantas untuk diseganin. Nah, sebetulnya perilaku mengancam ini perilaku yang nggak perlu dilakukan. Karena mengancam ini sebenarnya pada dasarnya nunjukin kalau diri orang tua itu lemah dalam perencanaan. Karena peraturan yang tadi itu seharusnya kan disepakati di depan dan menjadi bagian dalam aturan umum keluarga. Untuk kejadian-kejadian yang bersifat kayak tiba-tiba, insidental, nah itu perlu dilakuin briefing atau role model. Jadi dijelasin dulu singkat semuanya. Kita kalau misalnya agak susah dicoba dulu. Nanti kamu ngomong gini ya, kalau ketemu gini, nanti kira-kira akan terjadi gini, gini, gini. Coba kamu gimana? Kalau misalnya ada teman yang begini, oh kamu, misalnya abang ngambil mainan kamu gimana responnya? Gitu. Nah, terus di balik orang tua yang suka nakut-nakutin anak ini, sebenarnya tersimpan rasa malas. Malas bertindak, malas berpikir, malas berkreatif. Ini misalnya, malas memikirkan cara kreatif untuk membuat anak tertarik pada makanan sehat. Nah, orang tua lebih gampang ngancam, "Awas kalau nggak makan nanti sakit lalu disuntik dokter," gitu. Misalnya, padahal sebenarnya orang tuanya malas memikirkan cara kreatif untuk bikin anak tertarik sama makanan sehat. Atau misalnya malas mengikuti anak bereksplorasi kemampuannya, jadi ayah yang sedang asik nonton bola, dia milihnya neriakin anaknya pas lagi manjat kursi, "Pas, jangan manjat-manjat nanti jatuh." Terus pas anaknya jatuh beneran, ayahnya teriak lagi. Nah, ayah bilang juga apa? Jatuh kan? Belum lagi kalau ditambah sentil, mukul atau apa. Padahal itu orang tua yang males ngajak anak untuk bereksplorasi motoriknya. Nah, sebenarnya banyak banget pilihan yang lebih lebih memberdayakan, lebih mendorong anak untuk jadi lebih baik. Misalnya meninggalkan aktivitas menonton dengan sigap sambil mengajarkan, "Ayo nak, tangannya pegang sini, kaki kanannya ke sebelah sini. Wah, bagus sekali. Gimana kalau kita latihan memanjat di monkey bar?" gitu misalnya. "Kita ke taman dekat rumah yuk. Di sana lebih asik sama lebih nyaman." Atau misalnya menyingkirkan kursi-kursi yang nggak stabil, yang goyang-goyang, yang gampang jatuh, misalnya diganti sama tikar sama bantal. Jadi anak-anaknya bisa loncat-loncat di atas bantal gitu kayak lava game. Atau mengalihkan perhatian kegiatan lain yang sama menariknya. Contohnya main cat berwarna-warni, menemani bermain cat gitu. Nah, orang tua yang malas bahkan, nyediain cat kalau kotor gimana? Harus dibersihin juga lantainya jadi repot. Nah, anak-anak yang didik dengan cara ditakut-takutin ini akan tumbuh dewasa dengan rasa takut terhadap banyak hal, yang kelak akan disesali oleh orang tuanya sendiri, karena nggak mudah untuk memperbaikinya. Nah, terus, yang mana yang harus kita pilih? Yang sebaiknya jadi ancaman atau dorongan? Nih misalnya, kita sebenarnya pengen anak mandi. Kalau kita males mikir, kita cuma ngasih apa? Misalnya mandi sekarang, atau mama tinggal pergi. Atau misalnya kita udah prepare waktu lebih lama, jadi
kita bisa memfasilitasi anak untuk mandi yang lebih menyenangkan, atau anak bisa menentukan mandinya kapan, sekarang atau 5 menit lagi misalnya. Jadi kita udah menyediakan pilihan. Jadi ngasih pilihan anak itu bukan yang kayak gini. Kalau ini namanya pilihan yang mengancam, yang sebelah kiri. Atau nih, sarkasme. Bagus ya, mama nggak mau masak lagi, atau mama nggak mau beliin mainan lagi, atau nggak usah keluar pergi lagi gitu. Jadi nyindir. Nah, misalnya ada yang berantakan kalau kita menunjukkan observasi kita. Mama lihat puzzle belum dimasukkan kotak, udah sampai situ. Jadi kita bedanya yang satu kita ngasih tahu pengamatan observasi kita, yang satu pakai nyindir. Nah, jangan juga memojokkan atau menuduh. Jadi pasti kamu bla 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 bla. Pasti ini gitu. Jadi udah kayak kalimatnya tuh ngejudge. Nah, bisa diganti pakai kalimat yang mengekspresikan mama merasa kamu bla 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 bla. Jadi ini dari sudut pandang kita, bukan mastiin anak tuh tingkahnya kayak gitu. Atau misalnya dengan labeling, ini yang nggak boleh. Kok kamu takut gelap, tidak pemberani gitu. Terus kita coba yang lebih mendorong anak buat lebih berani. Nggak mudah ya tidur dalam sendirian dalam keadaan gelap, pasti menakutkan. Wah, kamu udah berusaha misalnya udah 1 jam di kamar gitu. Terus misalnya kasih awas, nanti tumpah gitu. Pas anak ngambil barang minum sendiri, kita ngancem-ngancem. Nah, terus kita bisa mencegah itu dengan bikin kesepakatan, misalnya bawanya dengan 2 tangan ya, yang perlahan, seimbang, diperhatikan gerakan airnya gitu. Jadi yang mana yang mendorong anak untuk lebih mandiri, yang mana yang tidak membantu. Atau retoris. Contohnya, kupingnya copot, nggak bisa denger. Atau yang mana yang kita persiapkan? Kita briefing anak, kasih tahu nanti gini 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 gini. Jadi pas kejadian dia bisa mendengar itu dengan lebih baik, bisa menyimak dengan seksama karena dia udah nyoba dulu sebelumnya di rumah. Nah, terus motivasi versus dukungan. Nah, ini yang mengenai reward atau hadiah ya nanti. Nah, yang satu ada dia mendukung kita tuh sebenarnya pengennya tuh anaknya itu ada kemampuan dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena dorongan dari luar. Jadi sebenarnya goals kita itu kita pengennya mereka ada dorongan dari dalam, dari motivasi internal, bukan karena dari luar. Jadi bukan berarti motivasi eksternal ini nggak boleh, tapi goals utama kita supaya anak bisa punya motivasi dari dalam dirinya, dari internalnya. Gitu. Terus gimana sih supaya anak bisa 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 dari dalam dirinya sendiri? Ini contohnya, nih kalau dari dalam, nih langsung aja ya. Ya kalau internal, bacain dulu deh, takut nggak fokus. Nih kalau dari internal, harus spontan menunjukkan hadiah itu harus spontan menunjukkan rasa cinta. Pujian juga harus yang spesifik. Terus disesuaikan dengan tingkat antusiasme anak. Diberikan di berbagai situasi termasuk kesulitan pujiannya misalnya. Terus kalau eksternal dia dijanjiin kalau mencapai sesuatu baru. Terus pujiannya berupa label secara global aja nggak spesifik. Terus standarnya diukur sama ditetapin sama orang tua. Terus dikasih kalau anak tuh sukses aja. Nah, motivasi yang eksternal yang kayak gini, yang internal kayak gini. Kalau masih bingung, contohnya nih. Nah, dukungan. Ini misalnya spontan. Sepertinya ujian kali ini sulit, tapi papa lihat kamu berusaha tekun belajarnya.
Kalau misalnya dilakukan sebelum perilakunya untuk mengontrol atau memanipulasi anak. Nih, misalnya, kalau nilai kamu bagus, nanti papa belikan handphone terbaru, contohnya. Nah, terus misalnya spesifik atau fokus pada perilaku sama usahanya. Jadi usahanya ya sama perilakunya yang dinilai, bukan hasilnya atau label luarnya. Wah, kakak, adik gantian pakai komputernya. Asik banget udah bikin jadwalnya. Gitu. Terus misalnya dia cuma jelasin ini kalau misalnya kasusnya anaknya berantem pakai gadget atau itu ya, terus kita nggak apresiasi. Nah, kalau kalau secara global cuma bilang misalnya, wah anak-anak mama memang hebat. Nah, ini contoh lain, misalnya menumbuhkan kenikmatan dalam berhubungan dengan diri anak internal. Misalnya, eh, pakai baju jadi lebih nyaman, nggak ngantuk, badannya lebih seger kalau rajin olahraga gitu. Jadi ini dia ngerasa, oh ternyata eh, melakukan sesuatu yang disuruh orang tua ternyata lebih nyaman ya gitu. Misalnya anak yang nggak mau pakai baju tuh lebih enak. Pipis, celananya kering tuh lebih enak, lebih nyaman. Oh, kalau tidur siang jadi nggak cepet ngantuk. Oh, kalau olahraga jadi lebih fit. Jadi anak tuh ngerasain diri sendiri. Kalau eh, nurut apa ngelakuin sesuatu yang positif itu dia ngerasain sendiri manfaatnya. Nah, misalnya fokus pada eksternal di luar dirinya. Kalau rajin olahraga, nanti kita beli sepatu baru. Nanti pas dewasa dia akan beli sepatu, beli baju, beli apa buat ngumpulin motivasi olahraga, tapi nggak olahraga-olahraga juga. Nah, terus misalnya disesuaikan dengan tingkat antusiasme anak. Ibu bangga kamu menang lomba. Apa yang bikin kamu seneng? Jadi kita cerita tentang anaknya. Atau jumlah atau reaksi diukur dan ditetapkan orang tua. Ibu seneng banget kamu menang lomba. Ibu sudah siapkan hadiah. Nah, selanjutnya diberikan di berbagai situasi termasuk saat kesulitan. Yang ini diberikan hanya pada saat anak-anak sukses. Wajar kok kecewa belum terpilih masuk tim. Apa yang bisa papa bantu di persiapan seleksi selanjutnya? Atau misalnya, wah, usaha kakak selama ini berhasil. Selamat ya masuk tim kompetisi debat. Gitu. Jadi apresiasi itu nggak cuma pas sukses doang, pas kesulitan juga harus dikasih. Nah, makanya muji anak itu tricky, banyak-banyak tips dan triknya. Kadang kalau anaknya kita salah memuji, anak itu jadi sombong, jadi merasa oh ya udah aku ini emang pinter, aku ini emang hebat, aku kuat, aku cerdas, aku soleh, aku apa gitu. Jadi pada suatu saat anak tuh ngerasa dia berhak untuk diperlakukan lebih dari yang lain. Dia merasa fokus pada hak tuh istilahnya entitled gitu, merasa berhak diperlakukan istimewa. Senang dipuji, senang diagungkan, senang ditinggikan. Jadi kita kalau cuma label positif doang, jadi membentuk anak yang sombong, entitled, dan ketika dia menghadapi masalah, dia bukannya mengevaluasi diri, dia bukannya qadarullah apa, dia akan menyalahkan orang lain atau menyalahkan kesulitan atau menyalahkan keadaan gitu. Bahayanya kita tidak memuji anak yang baik. Nah, makanya sebisa mungkin kita sandarkan semua kebaikan itu pada Allah. Jadi kayak semoga Allah selalu menjaga kesehatan kamu, semoga Allah memperkuat kaki kamu, semoga Allah gitu ya. Atau Masya Allah, tabarakallah. Nah, yang spesifik dengan doa jauh lebih bagus. Nah, nah kita juga bukan berarti kita jadi pelit untuk memuji.
Nah, kita buat bisa spontan memuji ini, kita harus latihan. Kita harus ngelatih telinga, mata, perasaan kita untuk jadi detektif kebaikan. Misalnya kita perhatiin pas anak lagi ngelakuin kebaikan, meski kecil, meski sangat sederhana, meski itu hanya berupa senyuman saat berbicara, misalnya mengucapkan doa setelah makan, misalnya pas anak bermain akur sama saudaranya, pas berangkat sekolah tanpa ngeluh, atau sekedar nutup lagi keran sampai rapat. Nah, seringkali tuh orang tua abai memuji hal-hal kecil yang sehari-hari dilakuin anak karena ngerasa ya itu udah pantas, udah seharusnya dilakuin, ngapain dipuji, itu kan biasa aja. Nah, padahal bermula dari hal-hal kecil ini yang sudah baik, ini muncul dorongan untuk melakukan hal-hal baik lainnya yang sama atau lebih besar karena dia ngerasa dihargain. Nah, kalau perlu kita bikin catatan kebaikan. Kebanyakan manusia itu menghapuskan semua catatan kebaikan seseorang dalam hatinya karena dia ngelakuin satu aja keburukan. Nah, terus ingat terus keburukannya meskipun telah banyak kebaikan yang dilakuinnya. Jangan sampai kita ngedidik anak jadi kayak gitu, kita langsung ngecap orang jelek, orang yaudah ini karena satu kesalahan yang dia lakuin. Nah, catatan kebaikan ini memudahkan kita untuk semakin bersyukur terhadap hal-hal kecil. Nah, kalau kita mudah gampang bersyukur juga kita kan jadi bertambah nikmat kita. Nah, kebanyakan konflik dalam hubungan manusia, bukan hanya anak ya, ini disebabkan kita tuh sibuk menuntut orang lain begini, begitu, mengeluhkan ini, itu, tapi sangat sedikit bersyukur. Makanya kita harus latih untuk memuji, jadi detektif kebaikan, mencatat kebaikan. Nah, kayak yang sudah bahas tadi, apresiasi pujian ini harus dilakuin dengan cara yang efektif, supaya nggak jadi yang tadi itu tadi. Gimana caranya? Nah, kayak yang sebelumnya udah sedikit dikasih tahu, di contoh reward tadi, pujian dan hadiah tadi. Nah, memuji itu perilakunya, usahanya, sikapnya, bukan karakteristik orangnya. Terus, nyatakan konsekuensi positif dari perilaku itu. Nyatakan dalam kalimat sederhana yang mudah dipahamin. Tanamkan keimanan untuk siapa atau apa dia memelihara perilaku baik itu. Memuji perilaku, usaha, dan sikap membuat anak merasa yakin bahwa ia mempunyai kendali atas perilakunya. Perilaku itu ya hasil usahanya, bukan sesuatu yang melekat kayak labeling tadi ya, melekat, bersifat genetik atau tidak bisa diubah. Nah, misalnya genetik kayak cantik, pinter, apa, udah dari sananya lah pokoknya. Jadi harus usahanya, sikapnya, perilakunya. Nah, menyatakan konsekuensi positif dari perilaku, usaha, dan sikap anak ini berarti mengajarkan kepadanya untuk memahami sebab akibat dari sebuah perbuatan. Nah, pilihlah konsekuensi yang kasat mata dan bukan berupa janji. Jadi jangan yang jelas gitu. Pujian yang dinyatakan dengan kalimat sederhana memberikan pesan yang jelas. Perilaku, apa yang diharapkan, dan tidak boleh berlebihan. Nah, menanamkan keimanan, menumbuhkan keyakinan bahwa perbuatan baiknya ini bukan cuma untuk menyenangkan orang lain, termasuk orang tuanya, tetapi juga berperilaku baik ini adalah tujuan diciptainnya manusia. Nah, misalnya nih contoh yang efektif, wah bagus sekali. Kakak sudah meletakkan sepatu di rak pulang sekolah. Rumah kita jadi rapih, Allah suka pada keindahan. Atau misalnya, wah kalian berdua bermain dengan akur dan berbagi lagi. Mama bahagia kalian saling menghargai dan menyayangi. Allah menyayangi orang-orang yang suka menyayangi sesama loh. Terus misalnya nggak efektif nih.
Duh, hebat anak ayah, paling keren sedunia, udah besar, udah pintar, bisa merapikan kamar sendiri. Jangan kayak kemarin ya, berantakan di mana-mana, sakit mata ngelihatnya gitu. Udah dia memuji yang berlebihan, dia pakai mengungkit kesalahan yang masa lalu gitu. Jadi yang nggak boleh itu tadi memuji karakteristik orangnya, bukan perilakunya, berlebihan, dan diikutin kritikan, diikutin sama mengungkit kesalahan yang telah lalu, gitu. Misalnya, ya, eh, lanjut, nanti lanjut jadi mencela ya, kita bahas. Selanjutnya kritikan, yang mana yang membangun dan yang mana yang mencela. Nah, ini pujian tadi, kalau diikutin kritikan atas perilaku yang sudah terjadi di masa lalu, akan menjadikan pujian itu kehilangan artinya. Seperti misalnya pujian karakteristik, contohnya pintar, cantik, hebat, sudah besar, apa. Nah, sifatnya kan itu konsep yang membingungkan, karena sebenarnya relatif. Ada yang menurut orang, pintar tuh standarnya kayak gini, cantik tuh kayak gini, besar tuh segimana, hebat tuh segimana, karena sifatnya relatif. Jadi itu pujian yang membingungkan. Atau misalnya ketika nanti dihadapin ke situasi yang berbeda. Jadi nggak konsisten, misalnya nih, ketika anak minta nonton film yang bukan usianya, malam-malam sama temennya. Nah, mungkin kita bilangnya, masih kecil kok nonton film remaja, malam-malam pula seperti anak nakal saja. Nah, padahal pas sebelumnya kita memuji kamarnya yang rapih, kita bilang, wah dia sudah besar. Kenapa ketika mau nonton film dikatakan masih kecil gitu misalnya. Jadi sebetulnya besar sama kecilnya ini tuh nggak konsisten. Ketika memuji kita bilang dia anak hebat, nah ketika dia nggak baik kita bilang dia anak nakal. Kenapa? Hebat, keren, jadi nakal apa? Jadi labelnya dia tuh akan bikin dia bingung sendiri. Nah, bahkan ada penelitian yang ngasih tahu kalau efek memuji ini menemukan bahwa anak yang dipuji kepintarannya, dia akan mudah frustasi saat mengalami kegagalan. Dia nggak berani ngambil resiko. Anak-anak yang dipuji usaha dan perilakunya justru cepat bangkit saat tidak berhasil menyelesaikan sebuah tugas dan mau berusaha lebih keras pada kesempatan berikutnya. Nah, memuji dengan kata-kata yang berlebihan, ini juga mendatangkan rasa sombong, menjerumuskan. Nah, kalau Rasulullah mengumpamakan nih kayak memotong leher orang tersebut, memuji yang berlebihan. Nah, terus akhirnya kalau kita lawannya akan fokus pada kekurangannya, suka mencela, doyan mengeluh. Nah, ini gimana sih kita cara ngoreksinya ini? Nah, kekeliruan ini erat banget. Nah, ayah ibu yang susah untuk melakukan apresiasi pujian itu, dia akan fokus pada kekurangannya, menyampaikan dalam bentuk celaan, keluhan. Nah, nggak jarang. Jadi di rumah tuh sering banget ngeluh-ngeluh melulu ayah ibunya. Misalnya nih ayahnya, duh ayah udah capek bekerja, tambah capek ngelihat rumah berantakan. Atau ibu misalnya, emangnya ibu nggak capek, pekerjaan di rumah banyak, setrikaan banyak, ini anakmu nggak ada yang mau bantu. Misalnya anak, aku juga capek mah, banyak PR, papa mama marah melulu. Jadi kayak semuanya tuh saling mengeluh gitu. Nah, rumah yang seperti ini akan menimbulkan rasa gerah. Tidak heran kalau semua orang di rumah itu akan lebih suka untuk bermain di luar, mencari komunitas lain, cari teman di luar gitu. Terus bukan berarti kita nggak boleh menegur anak, mengkoreksi anak. Jadi kita tetap perlu mengkoreksi kesalahan anak, tapi kayak memuji yang efektif, menegur juga mengkritik juga harus efektif. Nah, gimana caranya?
Afwan Ummahat misalnya waktunya habis, nanti kita potong, ingetin Ana ya untuk durasinya. Nah, nah terus misalnya yang pertama kayak yang tadi spesifik kesalahan bukan pribadi. Jadi kita negurnya perilakunya bukan karakteristik orangnya. Katakan secara tepat apa sih kesalahannya? Jangan muter-muter-muter. Ngeselin apa, nyebelin. Right? Kesalahannya tuh apa? Gitu. Katakan pada anak bahwa dia mampu membuat perubahan dan sebenarnya dia pernah loh bersikap lebih baik dari itu. Nah, kalau mengungkit kebaikan itu boleh pas lagi mengkritik, tapi kalau pas lagi memuji nggak boleh mengungkit keburukan. Nah, terus pas kita mengkritik nggak boleh yang tadi udah nggak ngungkit kebaikan, dia malah ngungkit kesalahan yang lalu. Nah, satu lagi, apapun yang dilakukan orang itu, keluarga kita harus tetap mencintai dia apapun kesalahannya. Jadi yang salah kesalahannya, bukan orang, bukan nggak ngubah rasa sayang kita sama orang itu, gitu. Orang itu salah bukan berarti kita nggak sayang sama orang itu. Nah, contohnya nih, gimana sih negur yang efektif? Misalnya, Kak, karena kamu tidak menyiapkan buku sebelum tidur, PR-mu tertinggal. Selama ini, Ibu mengamati bahwa kamu akan ingat membawa PR-mu. Jika sebelum tidur tas sekolahmu sudah siapkan, artinya kamu bisa lebih baik dari hari ini. Nah, sambil senyum, sambil ditepuk bahunya. Kalau nggak efektif gimana? Nih, contohnya nih, Kak, tuh kan PR-mu ketinggalan lagi, masih muda, jangan pelupa dong. Makanya siapin tas sekolah sebelum tidur. Ingat nggak, minggu lalu juga gini kan? Siapa coba yang repot? Ibu kan harus nganter PR ke sekolah. Besok-besok jangan malas, jangan lupa siapin ya. Gitu. Sambil sambil ngeluh. Ingat loh ya, ibu nggak mau pakai ngancem lagi. Ingat loh ya, ibu nggak mau nganter permu lagi. Gitu. Jadi ingat, kita ini negur bukan karena benci. Kita ini memuji bukan menjadikan lupa diri. Nah, karena itu menegur itu ada caranya dan memuji itu ada caranya juga. Nah, yang ini eh, agak masih tunggu ya bahasnya ya. Nah, ini sebenarnya gimana sih anak kecil balita itu kan dia sensitif kalau ditegur. Jadi mereka ini nggak suka kalau disalahin. Mereka baperan kalau anak kecil yang punya anak kecil. Terus gimana sih cara ngoreksi anak? Ini kalau di Montessori ada namanya 3 period lesson. Jadi dia bukan disalahin intinya, tapi dia ditunjukin yang benar itu harusnya gini loh. Gitu. Misalnya nih, dia nulis C-nya kebalik. Kita bukan, salah tuh kamu nulisnya kebalik. Tapi kita gini, Dek, Kak, apa? Oh, kamu nulis nama kamu ya? Wah, aku lihat namanya misalnya Cika. C-I-K-A. Nih, ibu tulis lagi ya. C-I-K-A, nulis di dekat yang dia tulis. Jadi dia sadar tulisannya dia itu kebalik. Jadi kita nunjukin, bukan kita ngoreksi dia. Nah, karena eh, pas usia semakin dini semakin rentan ya. Kalau anak terlalu banyak dikritik, banyak dikoreksi, dia akan menjadi perfeksionis. Nah, perfeksionis itu kayak yang tadi, dia jadi rapuh, dia kalau gagal dikit langsung down, jadi gampang menyerah, gitu. Nggak bisa belajar dari kesalahan. Nah, kalau terlalu terus terus contohnya gimana nih? Misalnya nih kita ngelihat anak bikin pelangi tapi warnanya kacau gitu. Terus kita langsung bilang, ih, warna pelangi nggak gitu. Harusnya merah, oranye, terus kuning gradasi gitu. Atau Mejiku Hibiniu gitu misalnya. Terus kayak, ya udah kita tahan. Wah, kita coba muji, wah sangat beragam ya warnanya gitu.
Atau misalnya kalau anak pakai sepatu kebalik, sepatunya salah tuh. Nah, gimana kita ngoreksi anak yang kayak gitu? Oh, kamu udah pakai sepatu ya? Gimana rasanya? Ada yang aneh nggak? Gitu. Terus misalnya anak-anak beresin, tapi nggak sempurna. Ulang lagi, masih berantakan di sini. Nah, kita bisa misalnya contoh, wah aku lihat semua buku udah kembali ke raknya ya, dan kasurnya sudah dirapihkan gitu. Padahal kita tahu itu nggak sesuai tingginya tuh nggak dari pendek ke tinggi, nggak sesuai warna gitu, nggak sesuai standar kita lah intinya. Jadi tetap kita berusaha untuk mengapresiasi. Jadi berusaha untuk nggak dikit-dikit ngeritik kesalahan yang tidak penting dan berusaha kita melatih diri kita untuk sering banget memuji. Nah, jadi kalau untuk anak-anak, batasan kita tuh nyontohin aja yang bener. Sama apresiasi apalagi balita ya. Ini kalau udah kritik biasanya udah bisa berpikir dengan jelas di atas 5 tahun. Kalau masih balita kita cuma contohin aja yang benarnya gini loh. Terus berulang-ulang terus. Nah, terus misalnya terus misalnya biar nggak perfeksionis lagi, misalnya misalnya kita udah masak banyak banget, terus wah terus kita tetap ngeluh, aduh nggak sempurna nih hasil masakan kita, kayak pengen jadi malam weekend sama keluarga makan malam yang sempurna gitu. Kita coba apresiasi diri kita nih, belajar mulai dari diri kita. Hari ini aku udah nyuci baju, aku udah bermain sama anak-anak, dan aku udah ngasih makan anak gitu. Walaupun kita nggak bisa ngasih makanan malam, kayak udahlah malamnya akhirnya delivery gitu misalnya. Ya, kita harus sabar sama diri kita sendiri. Misalnya kita lagi nggak sabar, terus kita akhirnya kayak ninggiin suara kita ke pasangan kita. Nah, kita harus belajar. Aku belajar banyak tentang kebutuhanku. Nah, aku ambil waktu untuk menjelaskan itu. Jadi kita kayak bukannya kita ninggiin suara, tapi kita jelasin sebenarnya aku merasa kelelahan, aku butuh ini. Kita jelasin ke pasangan kita. Atau misalnya kita belajar buat diri kita sendiri. Aku nggak cukup banyak bermain sama anak-anak hari ini. Nah, kita eh, apa apresiasi diri kita, hari ini aku menjaga mereka. Mereka memenuhi kebutuhannya hari ini, makannya dan istirahatnya untuk hari ini gitu. Terus misalnya kita lagi nggak mood nih. Aku terlalu capek untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan atau jadi orang tua yang menyenangkan. Terus kita misalnya apresiasi diri kita sendiri. Wah, aku berhasil mengurus 2 orang ketika aku merasa kelelahan gitu. Nah, jadi mungkin banyak yang berbeda sama gaya pengasuhan di masa lalu. Nah, misalnya pengasuhan otoriter masa lalu tuh suka memaksakan banyak aturan, menuntut kepatuhan yang mutlak, jarang banget atau nggak pernah ngejelasin kepada anak, kenapa sih harus melakukan semua instruksi itu? Jadi udah nyuruh aja tanpa ada penjelasan. Nah, orang tua otoriter ini juga cenderung menggunakan pendekatan hukuman sama taktik paksaan untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin ini bisa menjawab, kayak pernah ada umahat yang nanya, kenapa sih kayaknya dulu aku dikerasin sama orang tua tapi aku baik-baik aja. Nah, mereka menggunakan taktik penganaktirian atau membuat anak menyerah pada tuntutan. Gaya pengasuhan otoriter ini nggak direkomendasiin, bahkan mendapat beberapa koreksi sama kritikan. Namun faktanya, sadar atau tidak, banyak orang tua yang menerapkan. Sebab cara ini
Ini yang paling efektif buat ngasilin perubahan yang cepat dan sesuai harapan. Nah, perubahan yang ditunjukkan anak misalnya nih, yang kurang sesuai harapan oleh orang tua, dijadikan sebagai acuan untuk menilai keberhasilan pendidikan. Misalnya nih, oh dulu bapakku keras, sukses aja tuh dia jadi hakim gitu misalnya. Atau misalnya, oh dulu dia dikerasin, ih langsung nurut kok, langsung mau gitu. Ah, kelembekan makanya nggak nurut gitu. Padahal kita tahu rentang masa pendidikan itu panjang. Nah, dan terlalu dini menilai berhasil tidaknya pendidikan hanya dari perubahan seketika atau hasil akhir yang tampak. Sebab banyak faktor yang mendorong anak misalnya segera menampakkan perubahan, misalnya sekedar demi mendapatkan rasa aman, atau demi segera lepas dari ancaman atau hukuman. Nah, jika anak berubah hanya agar segera lepas dari situasi yang menekan, nah maka ini masalah. Pertama, anak belajar memanipulasi diri dan tidak tulus dalam bersikap. Kedua, karena memanipulasi diri, artinya anak melakukan perubahan itu dengan terpaksa. Nah, rasa terpaksa itu sendiri adalah beban di dalam waktu yang lama. Nah, bagaimana pengaruhnya bagi jiwa? Karakter seperti apa yang kelak terbangun dari diri anak yang diasuh dalam situasi seperti itu? Nah, mungkin kayak, wah, aku survive aja kok dulu dididik dengan cara yang otoriter, tapi ketika dia dewasa, dia jadi mudah mudah sedih, dia jadi nggak bisa ngeregulasi diri, dia jadi gampang menyerah, dia jadi galauan istilahnya. Jadi kayak mungkin dari luar dia terlihat sukses, dia terlihat baik apa, tapi kita nggak ada yang tahu kondisi mental dia sebenarnya gimana. Kalau dia belum berdamai dengan masa lalunya, gitu. Nah, yang kita harap anak ini bisa disiplin dari dalam dirinya dia sendiri. Jadi bukan karena dorongan dari luar, bukan karena ancaman, bukan karena paksaan. Dia itu mandiri. Dia tahu apa yang benar-benar dibutuhin. Jadi ada motivasi pengen jadi baik dari dalam dirinya sendiri. Terus mereka tahu buat apa sih ngelakuin itu semua. Jadi dia ngelakuin kesepakatan tanpa perlu dipaksa. Nah, dan setiap langkah yang diambil, dia tahu konsekuensi dari keputusan yang dia ambil. Nah, sekian dari Ana. Silahkan Bunda Sumi, kalau masih ada waktu untuk tanya jawab, tapi kalau nggak ada, kita sebaiknya tutup aja ya. Tapi mungkin untuk pertanyaan di lain waktu kali, Bunda Anita. Ya, ada dulu. Udah kadarullah udah sore ya. Baik. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan kepada Bunda Anita atas penyampaian materinya. Mungkin Umahat yang afwan, ada pertanyaan satu atau gimana nih? Mau dijawab Bunda Anita? Hmm, ini nggak bisa dijawab pendek karena Ah. ini masalahnya kompleks. Jadi kayak yang diperbaikin tuh banyak. Jadi eh, apa lingkungannya yang udah apa harus bertumbuh, bukan cuma satu orang yang harus berubah Mungkin disimpan gitu. Bunda Anita pertanyaan. Terus ini masalahnya buat materi regulasi diri, bukan untuk yang sekarang. Baik. Nah, mungkin Umahat bisa ditanyakan ketika hari tanya jawab ya, Bunda Anita ya. Ya, bisa via WhatsApp juga. Ya, baik. Baik, Ana tutup. Alhamdulillah, jazakillahu khairan kepada Bunda Anita atas penyampaian materinya. Alhamdulillah, usai sudah kajian sore hari ini. Semoga kita dapat mengambil ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nantikan kajian lainnya dengan pemateri yang berbeda dan materi tematik lainnya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya.
Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan mutlak pada diri ana pribadi dan dari syaiton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.